Perkenalkan, nama saya Marsha Adelia, kelas 10A2, nomor absen 8. Saya adalah pelajar dari SMKN 2 Ponorogo yang ingin membuat vlog di Masjid Jami Tegal Sari yang ada di Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo. Simak terus videonya ya guys. Dan sekarang aku ada di Masjid Tegal Sari yang ada di Kabupaten Ponorogo bersama teman saya, Nina. Stay tune terus ya guys videonya. Bye bye. Masjid Tegal Sari adalah salah satu masjid tertua di Indonesia yang didirikan sekitar abad ke-18. Masjid ini terletak di Desa Tegal Sari, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo. Masjid ini merupakan peninggalan Kiai Ageng Hasan Besari, seorang ulama besar yang hidup sekitar tahun 1742 pada zaman pemerintahan Pakubuwono II. Di dalam masjid tersebut tersimpan kitab yang berumur antara 150 sampai 170 tahun yang ditulis oleh Ranggawarsita. Komplek masjid ini sekarang menjadi tujuan wisata religius di Ponorogo. Masjid Tegal Sari merupakan pusat penyiaran agama Islam terbesar di wilayah Ponorogo pada masa itu. Di masjid itu pula didirikan pesantren Tegal Sari yang amat tersohor dan mempunyai ribuan santri berasal dari seluruh tanah Jawa dan sekitarnya. Di antara santri-santrinya yang terkenal adalah Ranggawarsita, seorang pujangga Jawa yang masyhur di tokoh Penggerakan Nasional HOS Cokrominonto. Kiai Ageng Muhammad Besari berasal dari Caruban, Madiun, Jawa Timur. Tidak ada keterangan kapan beliau dilahirkan. Ayahnya bernama Kiai Anom Besar dari Kuncen, Caruban, Madiun. Kiai Ageng Muhammad Besari mempunyai 9 anak. Di antaranya mereka ada yang bernama Zainal Abidin yang kemudian menjadi menantu Raja Selarong Malaysia. Anak bungsunya menikah dengan Kiai Ibnu Umar yang selanjutnya menjadi tokoh agama di wilayah Banjar. Pendidikan Kiai Ageng Muhammad Besari dimulai dengan belajar kepada sejumlah ulama di Ponorogo bersama adiknya yang bernama Nur Sahid. Kiai Ageng Muhammad Besari belajar dari Kiai Danapura yang tinggal di sebelah tenggara Ponorogo. Penyebaran Islam di Ponorogo pada era 1700-an juga merupakan periode yang cukup baik. Pada masa ini, tempat ini menjadi kota yang didatangi oleh santri dari berbagai daerah di Indonesia yang datang untuk belajar ilmu agama Islam di pesantren Tegal Sari. Penyebaran Islam di area Tegal Sari berawal dari kisah Pangeran Sumanderagil yang merupakan saudara laki-laki Sunan Bayat yang juga kerabat dengan Bathara Katong yang memulai menyebarkan Islam di bumi Jawa Selatan tersebut. Masjid Tegal Sari ini diperkirakan dibangun sekitar pertengahan abad ke-18 oleh Kiai Ageng Hasan Besari
Pada awalnya, ukuran masjid itu masih relatif kecil. Bangunan masjid diperluas oleh cucu Kiai Ageng Hasan Besari, yaitu Kiai Kasan Besari, agar menampung jumlah jamaah yang lebih banyak. Kiai inilah yang berhasil mengislamkan masyarakat Ponorogo sampai lereng Gunung Lawu. Sejumlah tokoh seperti Susuhunan Pakubuwono II atau Raja Surakarta, Ranggawarsita atau Pujangga sastrawan Jawa, Kiai Abdul Manan Dipomenggolo, pendiri pesantren Termas Pacitan, pernah menuntut ilmu sebagai santri maupun mendapatkan pengaruh dari Tegalsari. Bahkan H.O.S. Cokroaminoto serta Trimurti, pendiri Pondok Modern Darussalam Gontor, merupakan keturunan dari silsilah Kiai Ageng Muhammad Besari. Berikut ini adalah tempat wudhu dan toilet putri. Unsur kekunoan masjid ini sangat terlihat. Dilansir dari laman warisan budaya Kemendikbud, kekunoan arsitektur Masjid Tegalsari di samping dapat dilihat dari konteks dan keletakannya, juga dari unsur fisik masjid yang lain, seperti adanya pagar keliling yang mengitari kompleks masjid. Pagar keliling ini mempunyai arti memisahkan daerah yang sakral dan propan. Halaman masjid terbagi menjadi 3, yaitu masing-masing mempunyai arti atau tingkat kesakralan yang berbeda. Bagian yang paling sakral adalah mulai dari serambi hingga ruangan masjidnya. Menurut Khofifah, Gubernur Jawa Timur, keberadaan Masjid Jami ini erat kaitannya dengan sejarah dakwah Islam di masa itu, di mana Tegalsari memiliki nilai sejarah dan semangat dakwah Islam yang besar. Sosok Kiai Ageng Muhammad Besari juga memiliki peran yang kuat. Beliau pula yang mendirikan Pondok Pesantren Tegalsari, ribuan orang santri konon yang belajar di pesantren ini. Kiai Besari memberikan ilmu syariat, akidah, tasawuf, dan akhlak, hingga kesenian Jawa, khususnya sastra. Beliau zuriyah atau keturunannya subhanallah dari orang yang soleh dan solehah. Beliau bisa berseiringkan bagaimana menjadi ulama dan menjadi umarah. Kedalamannya keimanan katanya. Berikut ini adalah sumur yang ada di kawasan Masjid Jami Tegalsari.
Komplek Masjid Tegalsari terdiri dari 3 bagian, yaitu 1. Dalam Gede, kerajaan kecil yang dulunya merupakan pusat pemerintahan. 2. Sebuah masjid. Dan 3. Komplek makam Kiai Ageng Hasan Besari. Menurut cerita di masyarakat setempat, pembangunan masjid ini diwarnai dengan sedikit masalah. Konon, tiang yang terbuat dari kayu jati tidak dapat berdiri tegak. Dengan kesaktian yang dimiliki Kiai Hasan Besari, kayu itu pun ditampar. Aneh, tiba-tiba kayu itu berdiri dan akhirnya menjadi tiang utama di Masjid Tegalsari. Rupanya masalah tidak kunjung usai. Salah satu tiang masjid yang berbeda di pojok tidak dapat ditancapkan ke tiang lain. Pasalnya, tiang itu kurang tajam ujungnya. Lagi-lagi dengan kesaktian yang dimiliki Kiai Hasan Besari, memijat kayu itu hingga ujung tiang menjadi lancip. Alhasil, tiang itu pun dapat ditancapkan lagi ke tiang utama tanpa memakai paku. Masjid ini berarsitektur Jawa dan memiliki 36 tiang dan atap berbentuk kerucut. Jumlah tiang mengandung arti jumlah wali songo, yaitu 9, yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa, dan atap berbentuk kerucut menggambarkan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiai Ageng Muhammad Besari berasal dari keturunan Raja Brawijaya V dari Kerajaan Majapahit melalui jalur ayahnya, yaitu Kiai Anom Besari. Sementara itu, dari garis keturunan ibunya, Nyai Anom Besari, Kiai Ageng Besari memiliki nazab yang berasal dari Sayyidati Fatimah Az-Zahra, cucu Rasulullah SAW. Makam Kiai Ageng Muhammad Besari ini menjadi salah satu wisata religi yang banyak dikunjungi para peziarah dan santri. Tidak hanya datang dari wilayah Ponorogo saja, tapi juga banyak peziarah yang datang dari luar kota. Berikut ini perjalanan saya untuk menuju makam adik dari Kiai Ageng Muhammad Besari.
Sekian dari vlog saya ini, semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada salah kata atau penyebutan kalimat, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.